Halo guys, berjumpa lagi bersama kita di podcast BMKM kita hari ini. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Iswa. Sekarang aku itu nggak sendiri, kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Sebelumnya mungkin bisa perkenalan dulu untuk kakaknya. Baik, perkenalkan nama saya Siti Mabruro dari Prodi Teknologi Industri Pertanian Fakultas Pertanian Angkatan 2020. Jadi untuk mahasiswa UTM hari ini kita mengangkat tema yang sangat menarik dan mungkin masih sangat asing di telinga mahasiswa-mahasiswa. Kita mengangkat tema yaitu program P2MW. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa dijelaskan dengan lebih rinci oleh kakaknya. Baik, saya izin menjelaskan terkait P2MB sendiri itu apa. P2MB sendiri merupakan singkatan dari Program Pembinaan Wirausaha Mahasiswa yang merupakan salah satu program yang digunakan untuk memfasilitasi usaha dari para mahasiswa. Nah, usahanya sendiri itu merupakan usaha yang dari tahap awal dan usaha yang berasal dari tahap yang udah bertumbuh kayak gitu. Nah, untuk usaha yang tahap awal sendiri itu bisa dari kayak prototype ataupun masih dari ide-ide mahasiswa yang belum terrealisasikan sebagai usahanya kayak gitu. Mungkin bisa diceritakan proses awal kakak sampai berada di tahap ini mungkin kak. Oke, baik. Awalnya itu sekitar tahun 2023 itu saya sama teman saya itu niatnya mau ikut PKM. Nah, karena PKM-nya udah ditutup, jadi kita berencana untuk ikut P2MB. Nah, kita sendiri juga belum tahu apa sih itu P2MB. Terus kita tanya ke ada satu cutting dari prodi saya yang juga ikut P2MB dan dia juga berhasil lolos ke KMI Expo di tahun 2022. Di tahun 2022. Jadi saya dan teman saya itu bertanya-tanya terkait P2MB sendiri itu kayak gimana. Nah, alasan saya kenapa saya memilih produk Subiu. Subiu sendiri merupakan salah satu minuman fungsional yang berasal dari ubi ungu. Latar belakang saya kenapa ikut P2MB dengan produk Subiu itu karena pas waktu saya PKL di daerah Blitar itu di sana kan daerah perkebunan ya kak. Nah di sana itu banyak memproduksi ubi ungu yang masih dijual dalam keadaan mentah kayak gitu. Dan harga 1 kilonya itu sekitar 3.000 sampai 4.000 kalau nggak salah. Nah berhubung karena kita dari teknologi industri pertanian yang kayak prodinya itu kayak diversifikasi produk gitu loh, produk pertanian. Nah kita itu berinisiatif untuk mendiversifikasi produk ubi ungu menjadi ada nilai tambahnya sendiri kayak gitu. Jadi kita bikin susu ubi ungu. Sangat menarik mungkin ya kak. Mungkin untuk persyaratannya agar mahasiswa lebih tahu ataupun banyak yang tertarik terhadap program ini bisa dijelaskan. Oke, untuk persyaratan P2MW sepertinya nggak terlalu ribet kayak yang di PKM. Persyaratannya itu mahasiswi maksimal semester 7, terus punya kelompok sekitar 3 sampai 5 orang kelompok. Dan mahasiswa P2MB sendiri itu tidak hanya mahasiswa yang udah punya usaha yang udah berkembang kayak gitu kak, tapi kita juga bisa berawal dari ide-ide usaha kita kayak gitu. Itu bisa diikutkan ke P2MB. Bagus sekali berarti prosesnya. Untuk kendala atau mungkin ada kendala yang sangat nampak dalam proses kakak itu apa aja? Untuk kendala yang dihadapi dari tim saya sendiri, yang pertama itu terkait bahan baku dari ubi ungunya sendiri kayak gitu kak. Soalnya kita udah muter-muter di daerah Bangkalan itu yang jual ubi ungu itu sangat-sangat sedikit. Jadi kita mensuplainya dari daerah Surabaya dan itu kayak agak jauh gitu dari tempat produksi. Jadi kan membutuhkan waktu yang cukup lama kayak gitu. Selain itu juga dari komposisi produk yang pas untuk susu ubi ungu sendiri kayak gimana. Soalnya kan tim saya itu kan berasal dari tahap awal yang baru kayak ide doang gitu kak. Terus kita ikutkan P2MB. Nah itu kan kita belum tahu kayak produk susu ubi ungu sendiri itu bentuknya kayak gimana sih. Terus warnanya kayak apa, rasanya kayak apa. Jadi kita sama tim-tim itu kayak riset banyak riset gitu kak. Dan
kayak mencoba-coba komposisinya kayak gimana yang pas kayak gitu sampai akhirnya menemukan komposisi yang pas. Oke, dari penjelasan kakak ini kayaknya kakaknya sangat jatuh cinta terhadap program ini. Kira-kira alasan apa yang membuat kakak begitu jatuh cinta terhadap program ini? Alasan yang pertama mungkin karena P2MW itu bagi saya dan teman-teman saya itu programnya itu lebih mudah dari PKM. Kalau PKM itu kan kayak ada sistematisnya di laporan. Kayak misalkan bab 1 ada latar belakang dan lain sebagainya. Itu kan kayak apa komposisi apa babnya itu kan kayak harus diperhitungkan banget gitu proposalnya. Nah, kalau P2M sendiri itu proposalnya kayak mudah banget gitu, Kak. Dan itu ada bobot-bobotnya sendiri. Dan untuk dana yang dicairkan dari program P2M sendiri itu lebih besar dari PKM. Jadi mungkin bisa apa ya? Lebih bisa lebih bagi mahasiswa yang ingin wirausaha itu jadi bisa lebih, oh saya punya modal dari ini gitu. Oke Kak, sebelum merangkak terlebih jauh, mungkin bisa lebih dijelaskan dengan rinci prosesnya. Soalnya ini kan program yang sangat berguna atau yang sangat menginspirasi terhadap bukan cuma mahasiswa UTM, tapi mahasiswa di luar sana. Mungkin proses tahapan dari P2M sendiri itu kan tadi sudah saya jelaskan ada 2 tahapan. Yang pertama itu tahap bagi usaha yang tahap awal, yang kedua itu usaha tahap bertumbuh. Usaha yang tahap awal itu bisa dari kayak prototipe yang udah kita punya, prototipe produk tapi belum jadi produknya. Bisa juga masih dari kayak ide-ide usaha kita, itu bisa diikutkan ke P2MB sendiri. Nah, untuk yang tahap bertumbuh sendiri itu kayak misalkan kita udah punya usaha, misalkan kayak kita udah punya usaha catering gitu ya. Nanti itu bisa diikutkan ke P2MB sendiri. Nah, untuk dana yang didanai itu kalau yang tahap awal itu maksimal 15 juta, sedangkan untuk yang tahap bertumbuh itu maksimal 20 juta. Dan mungkin yang paling penting mahasiswa ini sangat butuh tips agar lolos di P2MW ini. Mungkin kakak bisa memberikan tutor terhadap mahasiswa. Baik, untuk tipsnya dari saya itu mungkin gak ada tips yang 100% bakal lolos gitu ya. Karena emang kita itu nggak tahu penilaian dari P2M sendiri tuh kayak gimana. Mungkin bisa dijadikan landasan itu pedoman P2MB tahun 2024. Di pedomannya sendiri itu kan udah ada kayak proposalnya per babnya, misalkan kayak konsumen potensial, pemasaran, keuangan, latar belakang, kelebihan produk. Nah, mungkin di situ bisa dimaksimalin teman-teman. Soalnya di situ itu per babnya itu nanti ada rubrik penilaian sendiri. Misalkan kayak konsumen potensialnya itu sekitar 20%, keuangan 15% kayak gitu. Nah, untuk yang dari pengalaman saya sendiri itu kan saya kan tahapan awal ya. Tahapan awal saya itu masih ide bikin susu ubi ungu. Nah, tips jitunya mungkin bisa di latar belakang sama konsumen potensialnya. Kayak misalkan contoh, konsumen potensial itu kan kayak semacam golongan orang atau sekelompok masyarakat yang akan memproduksi, yang akan menikmati produk yang akan kita hasilkan kayak gitu. Nah, untuk produk saya kan produk susu ubi ungu. Susu ubi ungu sendiri dilatar belakangi karena emang dari kebanyakan teman-teman pribadi saya itu ada yang intoleran laktosa. Laktosa kan berasal dari susu hewani, salah satunya susu sapi. Nah, susu yang beredar di pasaran itu kebanyakan susu yang berasal dari susu hewani. Jadi teman-teman saya ketika mau mengkonsumsi susu itu kan kayak gak bisa bervariasi gitu Kak. Soalnya kan susu nabati yang beredar di pasaran mungkin hanya susu kedelai aja kan. Jadi mereka kalau pengen konsumsi susu itu kan cuman susu kedelai, gak ada variasinya kayak gitu. Nah, itu menjadi latar belakang saya kenapa saya memilih produk susu ibu sendiri. Jadi mungkin teman-teman yang masih di tahap awal itu mungkin di latar belakang proposalnya itu dikuatin lagi. Kayak misalkan kita bikin produknya itu
mengangkat dari permasalahan masyarakatnya sendiri kayak gitu. Jadi produk yang dihasilkan oleh kita sendiri nanti itu bakal jadi salah satu alternatif menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Selain itu juga mungkin dari kelebihan produknya kita daripada orang lain. Contohnya misalkan kayak produk saya ya Kak, saya kan produknya susu ubi ungu. Nah kelebihan dari produk susu ubi ungu daripada produk susu yang lain, yang pertama karena emang 100% bahannya itu nabati. Jadi kita nggak ada campuran bahan baku yang berasal dari hewani. Jadi ini tuh cocok banget buat mereka yang nggak suka mengkonsumsi susu sapi. Yang kedua, ubi ungu mengandung serat dan aktivitas antioksidan yang dapat mengenangkal radikal bebas. Terus juga dapat memperlancar saluran pencernaan kayak gitu. Itu sih Kak. Mungkin selain yang kakak dapatkan sebuah pengalaman, ada apa lagi yang kakak dapatkan dari program ini? Selain pengalaman sendiri, yang pertama dapat relasi teman-teman dari satu Indonesia. Soalnya kan saya kemarin alhamdulillah tim saya itu dapat menjadi salah satu perwakilan dari Universitas Trunojoyo Madura untuk mengikuti kompetisi KMI Expo 2023 di Universitas Pendidikan Ganesha. Di sana itu saya dapat pengalaman banyak ilmu, banyak teman-teman yang berasal dari satu Indonesia dan kita bisa kayak tukar budaya, tukar pikiran, terus kayak saling tukar produknya kayak gimana sih, kelebihannya apa kayak gitu. Itu sih Kak. Hebat banget ya berarti kakaknya. Mungkin kakak bisa memberikan sebuah motivasi untuk seluruh mahasiswa di luar sana agar bisa menimbulkan ataupun mempunyai ide yang sangat kreatif seperti kakak dan teman-temannya. Mungkin untuk motivasinya buat teman-teman yang ingin ikut P2MB, khususnya yang masih tahap awal ya, yang kayak belum punya usaha kayak gitu, itu mungkin jangan berkecil hati ya, karena bisa jadi ide-ide kalian yang mungkin dianggap remeh sama teman-teman kalian, itu bisa jadi besar ke depannya jika kalian menekuni ide-ide tersebut. Soalnya saya kemarin itu ikut P2MB ya Kak, itu cuman kayak awalnya itu kayak iseng-iseng aja gitu loh. Jadi nggak ada pikiran sampai bisa jadi perwakilan Universitas Trunojoyo Madura ke KMI Expo kayak gitu. Jadi kayak cuman iseng, tapi ya alhamdulillahnya bisa sampai di tahap kayak ini. Mungkin itu saja pembahasan seputar P2MW. Sebelumnya terima kasih banyak untuk kakaknya karena sudah menyempatkan hadir, meluangkan waktunya, membagi ilmu untuk kita semua. Semoga kedepannya orang-orang yang mungkin menonton ini bisa lebih termotivasi untuk mengembangkan ide-ide kreativitasnya. Baik, terima kasih kembali kepada kakaknya juga yang telah menjadi wadah untuk saya bisa sharing-sharing terkait P2M sendiri.